Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menang menghadapi godaan iblis. Iblis tidak akan berhenti, saudaraku, menggoda siapapun supaya jatuh ke dalam dosa dan hidup menderita. Karena itu kita harus waspada dan mengerti bagaimana caranya menang menghadapi godaan iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ayat yang terkenal, firman Tuhan saudara mengingatkan kepada kita berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah peringatan dari Rasul Petrus kepada jemaat dan juga kepada kita, saudara, supaya kita sadar dan berjaga-jaga dan lawan kita, saudaraku, yaitu si iblis musuh kita, terus mengintari, saudara, memantau kita, mencari kesempatan untuk menelan kita, menguasai kita dan menghancurkan kita. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi saudaraku, bersama dengan pertolongan dari Tuhan Yesus, kita dapat bertahan dalam menghadapi pencobaan. Kita juga dapat menjadi pemenang, saudaraku, sehingga kita menjadi orang-orang yang tahan uji menghadapi setiap pencobaan dan godaan yang datang dari iblis. Saudara, iblis tidak akan berhenti menggoda kita. Iblis akan terus mencobai kita supaya kita dikuasai oleh keinginan daging dan hidup di dalam dosa. Iblis akan terus mencobai kita dan menumbuhkan kekhawatiran, ketakutan, saudara, stres, perselisihan di antara sesama, permusuhan, kepahitan, saudaraku, dendam. Dan iblis ingin menjadikan kita seorang yang memberontak, saudaraku, dan tidak taat kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang melawan godaan iblis yang jahat itu, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, atau kita akan belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan bagaimana menang melawan godaan iblis. Yang pertama, saudaraku, kita harus berani menolak. Kita harus berani menolak setiap intimidasi dari si iblis. Belajar dari Tuhan Yesus, saudara, saat digoda oleh iblis di dalam Matius 4 ayat 10-11 firman Tuhan berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, meninggalkan Yesus, saudara, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi iblis akan terus berusaha untuk menggoda dan mencobai kita, tetapi kita dapat bertindak, saudara, untuk menolak godaan iblis, mengusir iblis dengan pertolongan kuasa Tuhan Yesus, dan kita dapat berkata, enyahlah iblis, atau pergilah iblis. Saudaraku, kita harus berani menolaknya, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, untuk menang melawan godaan iblis, saudara, kita harus mengenal setiap kelemahan kita supaya jangan jatuh ke dalam godaan iblis. Dalam Efesus 4 ayat 27, saudara, berkata, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi setiap orang, siapapun, saudaraku, saya dan saudara, itu mempunyai kelemahan. Jadi termasuk kita semua mempunyai kelemahan. Kita harus sadar itu, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis yang bisa menggoda kita mulai kelemahan kita. Jadi kita harus hati-hati, berjaga-jaga, saudara. supaya iblis jangan menjatuhkan kita melalui kelemahan kita.
Saudaraku, ada di antara kita yang punya kelemahan misalnya di dalam dosa seksual, saudara. Jadi jauhi pornografi, percabulan, saudara. Ada juga yang punya kelemahan di dalam kesabaran, yang mudah tersinggung, yang mudah marah, dendam, tersinggung, sakit hati, saudaraku. Ada yang mudah tergoda juga, saudara, dalam masalah-masalah yang lain, misalnya bidang keuangan. Seringkali kita jatuh, saudara, sehingga kita korupsi, menipu, berbohong. Kita harus sadar itu, karena iblis tahu kelemahan kita. Kita minta kekuatan kepada Tuhan dan menjauhi godaan itu, saudara. Sadarilah kelemahan kita, minta pertolongan dari Tuhan Yesus supaya kita menjadi pemenang dan tidak jatuh ke dalam godaan iblis, jebakan iblis yang jahat yang ingin menjatuhkan kita, saudara, dalam nama Yesus. Amin ya. Amin Bapak Ibu ya, saudara-saudariku. Dan kebenaran yang ketiga, bagaimana supaya kita menang, saudara, melawan godaan iblis? Jangan lupa untuk selalu minta perlindungan, saudara, dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dalam doa, saudaraku, baca firman Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji Tuhan. Jadi saudara, inilah kesaksian dari pemazmur, di mana dia sudah merasakan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa, saudara, sehingga meluputkannya dari malapetaka, dari godaan, dari penderitaan. Karena itu saudaraku, bila kita sedang menghadapi godaan, masalah, mungkin tekanan hidup, problema, saudaraku, godaan setan, iblis, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta pertolongan, perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saudaraku, Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Dia adalah Allah yang tidak pernah terlelap. Saat kita berdoa memohon pertolongan, perlindungan dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menolong, melindungi kita dari intimidasi iblis, dari godaan iblis, saudaraku, sehingga kita juga kuat. Kelemahan-kelemahan kita, saudara, dikuatkan oleh Tuhan sehingga kita tidak tergoda dan jatuh kepada godaan iblis. Percayalah, saudaraku, Tuhan sanggup menolong kita. Jadi inilah 3 kebenaran, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dari firman Tuhan, bagaimana kita dapat menang menghadapi godaan iblis, setan yang jahat. Yang pertama, kita harus berani menolak setiap intimidasi dari si iblis. Kita katakan, pergi kau setan, dalam nama Yesus. Begitu, saudaraku. Dan yang kedua, kita harus mengenal kelemahan kita, supaya jangan jatuh ke dalam godaan iblis. Mungkin kelemahan dalam pornografi, seksual, kemarahan, emosi, dendam, saudaraku. Kelemahan dalam hal materi, minta kekuatan kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu minta perlindungan dan pertolongan dari Tuhan Yesus, supaya kita menang melawan godaan iblis. Efesus 4 ayat 27 berkata, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau kita tidak memberi kesempatan kepada iblis, iblis tidak akan punya kesempatan, saudara, untuk menjatuhkan kita. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bersama Engkau kami menang melawan godaan iblis, setan yang jahat, yang menjatuhkan kami, membuat kami menderita dan hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.